yang sudah kita perbuat terhadap jantung kita. Oh, jantung kita ini termasuk organ yang lembek, organ yang lembut, gak bertulang. Dia juga tempatnya perasaan sekaligus tempatnya iman. Sekaligus tempatnya dia mendapat hidayah atau kesesatan. Dia tempatnya rasa cinta, rasa benci juga bersemi. Dia juga tempatnya keikhlasan. Dan itu dari sisi maknawi. Dan semua organ ini dikendalikan oleh jantung ini. Kalau dalam Islam, organ utama dalam Islam tidak seperti yang disampaikan mungkin ilmu kedokteran modern. Organ intinya manusia adalah kepala. Tetapi dalam Islam disebutkan As-Suyuti, Ibnu Qayyim dan yang selainnya, organ intinya menurut Islam manusia itu adalah jantung. Jantung ini ada saatnya mengeras, ada saatnya melembut, ada saatnya dia sakit, ada saatnya sehat, dan dia juga bisa mati. Rahimanakumullah jami'an, kita akan mulai dengan istilah-istilah penyakit jantung yang mungkin Anda bisa rujuk, teman-teman bisa rujuk, ya, tak luput kami aturkan DKM, ya, Masjid Imam Bonjol Arya Sena, juga teman-teman Muslim Biker Chapter Bekasi, alhamdulillah kecapnya datang, ya. Nah, sekjennya belum muncul, baru datang, nah, push up nanti. Kita lanjutkan rahimanahumullah jami'an. Ya, kita kadang tidak menjaga diri kita kalau kita nggak tahu akibatnya, kita nggak tahu mara bahaya gara-gara keteledoran kita. Sekarang coba kita tadabburi bersama sebagaimana yang disebutkan oleh dokter yang hidup di zaman sekarang. Dan kalau kita kumpulkan dengan teori para ulama, jantung ini bakal keluar dari titik sehat, titik seimbang, imma karena perasaan, karena iman, karena lelah fisik, imma kebanyakan makan, kebanyakan aktivitas. Ya, yang berikutnya ada jantung sakit adalah karena kasus non medis. Kita akan bahas. Ya. Sekarang kita tadabburi, kita ambil contoh saja artikel yang ada pada Alu Dokter. Contoh saja, kita akan matchingin teori kedokteran modern dengan teori kedokteran klasik. Pertama, ada satu penyakit jantung yang dikenal dengan nama penyakit jantung koroner atau PJK. Dan penyakit jantung koroner ini disebabkan karena pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung sudah mengeras dan mengalami penyempitan. Ini pembuluh darah. Ya. Sekarang kita coba lihat papan tulis. Kita lihat misalkan ya, ini katakan pembuluh darah. Ini dari depan. Pembuluh darah ini ketika mengalami PJK, apalagi di dalam jantung, ini mengeras, dindingnya mengeras, biasanya tak luput penyebabnya diantaranya karena trigliserid. Sudah nggak lentur lagi. Masih ditambah timbul plak-plak. Plak-plak ini kalau menurut teori sekarang bisa karena LDL. Ya, dijuluki lemak jahat. Sesungguhnya dia bakal nggak ridho dijuluki lemak jahat. Yang jahat sebenarnya kita.
Nah, ditambah lagi isinya mau lihat calon yang dinabor, ya, di aritmia deh. Nah, apalagi ngelihat calon lagi gitu kan. Berikutnya kardiomiopati. Ini masalah jantung juga. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung. Ya. Gangguan otot jantung kadang menjadikan otot jantung lebih besar dan kaku, gak elastis lagi. Jadi memengaruhi pompanya. Ya. Sehingga tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh dengan olahraga di malam hari boleh, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Allah ciptakan tubuh kita setelah sholat isya, tubuh kita mengeluarkan serotonin. Kita dirangsang untuk ngantuk dan tidur. Tidur di awal malam dan kemudian untuk bangun sholat malam. Makanya jangan dolimi haknya tubuh. Kalau didolimi, sudah ngopi ditambahi rokok, sudah jatuh ketimpa tangga. Merokok pakai tangan kiri lagi, tangan kanan aja gak boleh. Nah, masih pakai tangan kiri, jangan. Nah, wah akhirnya disiksa terus. Lama-lama apa? Jantung yang harusnya jam istirahat dipaksa untuk dipicu, lama-lama dia mengalami dekompensasi, bengkak. Ya, jantung kita itu seperti kepalan tangan kita. Jantungnya laki-laki 300 sampai. Hadis Nabi juga demikian. Wa qalilum min ibadiyah. Hadis Nabi juga demikian. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali umatku, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, kata Allah. Berarti mayoritas hambanya Allah apa? Kufur. Nah, demikian Nabi juga bersabda, tuba lil ghuraba, beruntunglah mereka yang terasing, yang hanya sedikit. Jangan bangga, mayoritas negeri kami adalah, nggak perlu bangga. Ya, kadang jumlah banyak kal ghutha fil bahr, seperti buih di lautan, diombang-ambing ke sana kemari ikut. Ikut sana, ikut ke sana. Dia nggak punya pegangan. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Ini syahidnya. Mereka punya hati tapi nggak digunakan untuk berpikir. Menunjukkan letaknya akal di mana? Di jantung. Hati kita. Bukan hati yang artinya liver, tapi hati yang artinya jantung. Disebutkan Dr. Asim Balawi, di jantung kita ada organ kecil, didapati sekitar 40.000 sel, dan organ kecil ini daya pikirnya 60 kali lipat daripada daya pikir yang ada di otak. Makanya mereka punya jantung tapi nggak mikir pakai jantung tadi, nggak pakai akal. Jadi nggak mikir pakai otak, perlu dirubah, nggak mikir pakai jantung. Nah kenapa? Ternyata daya pikir di jantung 60 kali lipat lebih besar daripada di otak. Dan Ibnul Qayyim mengatakan, lalu letaknya akal di mana? Ternyata antara otak dan jantung ada proses tautan. Tapi di jantung lebih besar. Nah, mereka punya jantung tapi nggak digunakan untuk berpikir. Mereka punya mata tapi nggak digunakan untuk melihat. Ya, melihat untuk mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga punya telinga tapi nggak digunakan untuk mendengar. Punya telinga, ada nasihat dicuekin. Ada kajian, padahal rumah di samping masjid, tapi nggak mau dengerin. Ya, maka ini hisabnya lebih berat. Ya, hidayah, pintu hidayah dekat dengan dia tapi dia sengaja meninggalkannya. Mereka punya telinga tapi nggak digunakan untuk dengerin Al-Quran. Nah, dan seterusnya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bal adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau Ibnul Qayyim membuat permisalan contoh, binatang ternak katakan sapi. Sapi disiapkan di depannya ada kubangan api. Sapi ini didorong gak akan mau masuk. Dicambuk akan lari kanan, lari kiri, gak akan mau masuk ke api. Tapi manusia disiapkan ancaman kalau mabuk, disiapkan minuman bagi orang yang suka mabuk. Di dunia mau mabuk dari minuman atau sabu, narkoba, disiapin nanti di yaumul qiyamah.
disiapkan di neraka apa? Nahrul Ghutah. Air dari sungai Ghutah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana Nahrul Ghutah? Apa itu sungai Ghutah ya Rasulullah? Kemudian disebutkan Nabi SAW, Nahrun yakhruju min furujil mumisat yu'dhi rihahu ahlul jahannam. Yu'dhi rihuhu ahlul jahannam. Yaitu air yang sumbernya dari kemaluan wanita-wanita pezina. Yang baunya mengganggu penghuni neraka. Dan itu minumannya balasan bagi yang mabuk di dunia. Nah, bagi subhanallah, bagi yang mabuk, minumannya kayak gini. Bagi kita yang gak mabuk, disiapin untuk kita minuman khamr. Kita gak mabuk, disiapin di jannah minuman khamr. Yang minuman itu lezat, gak menutup akal. Di dunia, kita gak zina, disiapin di jannah para bidadari. Di dunia kita gak potong jenggot. Di surga gak ada kumis, gak ada jenggot. Nah, sabar makanya. Nah, rahimakumullah jami'an. Ini diantaranya hikmahnya. Berikutnya, barakallahu fikum, Al-Quran menyebutkan tentang lafadz jantung, disebutkan ada sekitar lafadz qalb. Qalb itu jantung, disebutkan 132 kali, diulang-ulang dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan lafadz al-fu'ad, dengan bentuk-bentuk perubahannya, disebutkan 18 kali. Kemudian disebutkan sadr, dada, yang ada pada dada itu ada jantung, disebutkan 44 kali. Berarti total disebutkan sekitar 194 kali. Indala ala syai' dala ala annahu fihi syai'. Kalau Allah nyebutkan sesuatu berulang-ulang, maka pasti ada hikmahnya. Gak mungkin Allah sebutkan begitu saja berulang-ulang di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Kita jaga hati kita, jantung kita itu penting. Jaga fisiknya, jaga imannya. Kita lanjutkan. Penyakit setelah gagal jantung, dan biasanya kalau orang kena gagal jantung, kakinya bengkak. Kalau pada laki-laki sampai buah pelirnya bengkak. Pernah kami dapati tahun 2000, seorang bapak-bapak kena gagal jantung, buah pelirnya seperti jeruk bali. Jantungnya sudah gak bisa mutar cairan. Kalau kayak gini hanya apa? Penyesalan yang dia dapati. Kemudian kalau kena ruang sebelahnya lagi, paru-paru isi cairan. Jalan berapa meter, sesak. Nah, berikutnya penyakit jantung bawaan. Yang keenam, penyakit jantung bawaan, ya, ini termasuk kelainan jantung yang terjadi sejak lahir. Bisa terjadi pada dinding jantung, katup jantung, pembuluh darah di dekat jantung, atau kombinasi semua kelainan tersebut. Ya, penyakit jantung bawaan bisa seperti jantung bocor, ya, katup jantung bermasalah, pembuluh darahnya juga bermasalah. Nah, di antaranya efeknya nafas pendek dan seterusnya. Dan ini biasanya terjadi karena, nah kita bahas sekarang. Jadi bahan tadabur selama perjalanan pengobatan kita perlu lihat penyakit jantung bawaan atau kongenital. Penyakit jantung bawaan. Perlu dilihat. Pernah kami dapati penyakit jantung bawaan bahkan pada anak, pernah kami dapati anak usia 6 bulan sudah kena. Ya, penyakit jantung bawaan ini sebabnya macam-macam. Pertama, bisa sebabnya medis, bisa sebabnya non medis. Medis tak luput dari apa? Ketika proses kehamilan si ibu.
kehamilan ibu bisa, waktu itu terjadi bisa infeksi pada ibu, bisa infeksi, bisa karena kekentalan darah ibu. Kentalnya darah si ibu. Ketika di dalam janin, bayangkan ketika ini lari di tali pusat. Tali pusat, kemudian kemana? Ke janin. Allah ciptakan jantung untuk si janin ini di usia 4 pekan sudah ada jantung. Beberapa pekan kemudian jantung sudah berdenyut. Berdenyut tapi nggak ada ruh, hanya sebagai sistem sirkulasi. Ketika 120 hari ya atau 4 bulan baru ada ruh. Baru ada ruh. Bayangkan dari waktu seperti ini jantung sudah berdenyut sampai kita detik ini duduk di masjid Imam Bonjol ini, jantung kita nggak pernah istirahat total. Nah, antum sadari. Kalau jantung kita nggak pernah istirahat total, antum aja ngegas dari Bekasi sampai Banyuwangi, antum berhenti berapa kali motornya? Dimatiin nggak? Bayangin kalau kita nggak pernah dimatiin mesin kita, jantung kita. Paling hanya istirahatnya jantung ada 2. Sebagian istirahatnya jantung hanya, aktivitas jantung aja 2. Jantung lagi aktivitas berat, ketika nyuci racun jantung capek untuk mensupport darah. Kemudian yang kedua, ketika istirahatnya istirahat sebagian, bukan istirahat total. Itu saja, 2 ini aja. Kalau jantung sudah istirahat total, ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini nggak pernah istirahat total lah. Antum punya motor istirahat total. Ini makanya harus disayang jantung kita. Makanan diperhatikan, minuman diperhatikan, begadang juga hati-hati dikurangi, olahraga jangan terlalu ekstrim. Nah, subhanallah, janin ini dipasok darah kental. Kebayang nggak kalau janin dapat dari tali pusat ini apa? Darah yang kotor, kental, pekat, sedangkan jantungnya masih prematur. Wajar kalau dikasih darah ibu yang super kotor, ibu makannya ngaco, ya subhanallah dimakan yang bikin darah kental terus, akhirnya si janin kelelahan. Lahir-lahir, kenapa? Jantung bocor. Nah, berikutnya, ternyata ada jantung bawaan bocor karena non medis. Kebayang nggak? Pernah lewati kasus nggak? Kalau nggak, antum belum curiga. Ini kasus nggak ada, tanyain kasus. Ternyata ketika ibu hamil, si suaminya atau orang tua ibu hamil ngadakan acara selamatan ritual khusus. Nyembelih ayam cemani. Si ibunya dimandiin ayam cemani. Udah dimasukin jin. Ketika lahir sama. Anaknya dikasih nama Abdurrahman. Tiba-tiba sering demam. Kata bapaknya, karena sering demam namanya terlalu berat. Ini nama terbaik dalam Islam, Abdullah Abdurrahman. Kalau berat kita ganti aja namanya Alexandra. Selamatan lagi. Coba. Ini ternyata ritual-ritual berdampak pada penyakit. Kenapa? Dia jadi tumbalnya jin. Makanya muncul penyakit jantung bawaan, muncul penyakit pula epilepsi, muncul penyakit autis, kena hiperaktif, kena lagi penyakit, ya misalkan penyakit diantaranya seperti apa, Down syndrome, ada yang karena non medis. Makanya harus curiga. Kalau tahu non medis, lihat riwayat bapaknya, kakeknya, ritual apa yang pernah dilakukan. Nah, berdampak kepada penyakit. Nanti ketika dapat kasus di lapangan, baru ya akan Anda dapati, oh ternyata benar nyata adanya. Nah, kemudian berikutnya penyakit katup jantung. Katup jantung bisa membuka atau menutup dengan sempurna, itu harusnya. Sehingga terjadi bendungan atau hambatan pada aliran darah. Sedangkan di sini katupnya sudah bermasalah. Ya, buka tutupnya bermasalah. Gejala-gejalanya juga hampir sama. Dan ini diantaranya
dijuluki ya penyakit katup jantung ini julukannya penyakitnya sekjen, penyakit Kawasaki. Ini penyakit katup jantung julukannya penyakit Kawasaki, nggak tahu katupnya Kawasaki nggak tahu nih. Nah, dan penyakit jantung koroner serta serangan jantung dan kardiomiopati. Kemudian yang kedelapan, ya ada penyakit yang dikenal dengan endokarditis, ya yaitu infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Hati-hati antum kalau punya anak sering minum es, makan minuman instan, tiba-tiba amandelnya bengkak. Kalau dibiarin artinya bukan dioperasi, bukan. Kalau pantangannya nggak dihentiin, obatnya nggak ada segera dikonsumsi, ya, dan benjolan ini lebih bersifat dingin. Makanya dia penyebabnya karena air-air. Fasubhanallah, makanya Qustul Hindi jadi solusi. Disebutkan dalam lafaz hadis riwayat Imam Bukhari menyendiri, ya, ketika disebutkan alaikum bihadal ud al-hindi, hendaknya Anda menggunakan Qustul Hindi. Disebutkan di situ salah satunya al-udhrah. Al-udhrah ditafsirkan al-alaq. Ya, al-alaq yaitu sesuatu yang menggantung, termasuk amandel. Ya. Makanya amandel cocok pakai Qustul Hindi. Kalau dibiarkan dia akan mengalami apa? Rematik jantung. Coba bayangin. Sama rematik ini juga dominan sifat dingin, lanjutan dari amandel tadi. Nah, juga bisa karena endokarditis ini, jaringan ikat yang melapisi dinding ini terjadi infeksi dan katupnya terjadi infeksi. Ya, di antaranya bisa karena bakteri dan jamur. Ya. Kemudian ada juga kasus tumor jantung. Ada kasus tumor jantung. Ingat, pengalaman perjalanan kami kalau melihat kasus-kasus jantung selalu tak luput kita perhatikan dari sisi medis dan sebagai suspek diagnosnya, diagnosa bandingnya, non medis harus perhatikan. Ada anak punya masalah jantung. Kita tanya, bapaknya dulu meninggal juga kena jantung. Kakeknya meninggal kena jantung. Ada yang meninggal kena kanker darah. Terkait dengan darah dan jantung, ingat, ini bukan berarti murni gen karena medis, tapi ada karena non medis. Ada yang kita dapati kakek-kakeknya punya ritual, bisa ngobatin orang, ternyata pakai bantuan jin. Kalau mereka pakai bantuan jin, jin pasti minta tumbal apa enggak? Pasti minta tumbal. Sedangkan kakeknya udah meninggal. Yang belajar ilmu ini sudah meninggal, berarti yang memberikan tumbal sudah berhenti apa enggak? Berikutnya anak cucunya bakal jadi tumbal, dicari sama jinnya. Ini penyakit-penyakit yang harus ditadaburi, ternyata ada. Dan negeri kita bukanlah negeri tauhid. Negeri kita identik dengan ritual. Untuk bangun rumah, pasang atap, dipasang telur sama kelapa. Ya, halaman biar nggak ada maling masuk, ditanam ada tanaman namanya tanaman suci. Padahal ada jinnya semua. Dari mana dimasukin jin? Dari orang pinter. Namanya orang pinter, padahal tukang sihir. Kemudian pintunya dipasang paku dari emas. Pojok rumah dipasang kendi-kendi. Nah, anaknya dipasang kalung. Nah, kemudian setiap ada kehamilan disembelihkan ayam. Ini hakikatnya bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Nah, dan seterusnya dari ritual-ritual. Semakin dekat dengan ritual, maka apa? Akan semakin dekat dengan penyakit. Ya. Coba kita tadabburi juga firman Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita belajar anatomi ilmu jantung, kita juga belajar dalil, mentadabburi dalil, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Coba perhatikan,
permisalan orang-orang yang mengambil kepada selain Allah itu sebagai penolong, maka seperti laba-laba yang menjadikan rumahnya. Baik, sekarang kita lihat laba-laba dari rumahnya laba-laba. Dan disebutkan ayat setelahnya, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Wa in auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Rumah yang paling lemah, rumah laba-laba, paling jelek, paling remah. Allah yang menciptakan semua makhluk, dan Allah tahu rumah makhluk yang paling lemah. Ini laba-laba dari rumahnya, ya, rumah laba-laba ini dia paling lemah. Kena angin gampang putus, kena hujan putus, ya, kena panas putus, dimainin anak-anak putus. Ini rumah paling lemah. Allah yang paling tahu. Allah yang menciptakan makhluk dan rumahnya. Nah, kemudian setelah rumah ditadaburi oleh ahli-ahli peneliti hewan, sekarang familinya, kekerabatannya. Yang membuat rumah laba-laba siapa? Pejantannya. Bikin rumah laba-laba. Setelah pejantannya kawin dengan betinanya, setelah betinanya bunting, si betinanya bunuh laba-laba pejantan. Setelah betinanya punya anak, beranak pinak banyak, si anaknya kalau sudah besar bunuh ibunya sendiri. Coba, kalau kita mengambil selain Allah sebagai penolong, sama kayak rumah laba-laba. Mau ngambil anak jimat, benteng, kalung, rumah pakai benteng biar maling gak masuk. Ketahuilah ketika dipasang itu semua, satu rumah bakal sakit-sakitan. Ada yang sakit jantung, ada yang stroke, ada yang kencing manis, ada yang nikah gak punya anak lama. Nah, banyak banget. Hampir setiap hari kami dapati kasus yang konsul, kok saya sudah berobat ke sana kemari lama gak punya anak. Ternyata apa? Ada riwayat kakek neneknya melakukan muamalah semacam ini. Dia jadi korban tumbal dari jin. Dibikin diagnosanya medis. Tuba falopi menyempit sehingga ovum gak bisa sampai ketemu dengan sperma. Ada yang didiagnosa ovarium mengecil. Ada yang didiagnosa FSH-nya, hormonnya terlalu tinggi dan ovumnya mati semua. Medis, tapi ada yang bikin non medis. Nah, jadi ada penyakit murni medis, ada yang murni non medis, ditampakkan medis, ada yang non medis, ditumpangi non medis. Nah, berikutnya, rahimakumullah, jami'an ini bahan tadabbur kita. Bahan tadabbur kita. Kemudian kita lihat penyakit-penyakit jantung ini, ya, penyakit-penyakit jantung ini bisa karena sekali lagi kalau kita telaah dari sebabnya fisiknya, psikisnya, juga non medisnya, juga karena pola makannya, juga karena pola istirahatnya. Ya, ini sangat mengaruh semua. Juga kasus diantaranya pernah kami dapati pasien gagal jantung, gagal ginjal, bukan karena makanan, bukan karena begadang, bukan karena disihir, bukan karena jin nasab, ternyata karena stres sama istrinya. Juga ada. Nah, makanya dilihat dari segala penjuru, ternyata apa? Jantung kita bakal lemah. Jantung kita bakal lemah. Selanjutnya kita ingin tadabburi. Tadi bahasanya kedokteran modern. Sekarang kita bahas bahasanya kedokteran Arab klasik yang penulisnya meninggal pada tahun 401 Hijriah. Dalam kitab Idharu Hikmatillahi Ta'ala fi Khalqil Insan. Ya, Manafi'ul A'dha'i. Disebutkan oleh beliau, ya, Allah jadikan jantung ini itu di tengah. Ini bahasanya kedokteran modern ya. Bahasanya lain. Pembawaannya bahasanya lain. Jadi dia jantung diletakkan di tengah. Ya, apa tujuannya di tengah? Biar dia jauh dari malapetaka. Jauh dari bencana, jauh dari benturan-benturan, gonjangan-gonjangan. Dan dia lebih pas
di tengah, dikelilingi oleh organ yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh beliau penjelasan yang sangat unik. Ya, beliau sebutkan jantung ini katakan organ tubuh kita. Ya, di sini apa? Lambung, di sini jantung, ya, sini paru, sini liver, ya, dan ini jantung. Disebutkan oleh beliau, ini kita dari sebelah kanan, ini kanan, di sini kiri, ini bahasa beliau. Dan dari kanan ini sama dengan penjelasan kedokteran modern, dari jantung kanan ke paru-paru. Untuk apa? Dapat oksigen. Balik lagi ke jantung yang kiri. Ketika dapat oksigen, ini dikenal dengan peredaran darah kecil. Kemudian ketika masuk ke kiri, ini siap dengan peredaran darah besar ke seluruh tubuh. Disebutkan beliau, disinilah posisi ruh nyebar ke seluruh tubuh dari sebelah kiri. Sebelah kanan di sini nutrisi darah bercampur dengan oksigen, baru roh di mana? Yang kita bentuknya roh bulat seperti tubuh kita, nggak bisa. Ya, kita nggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Ya, termasuk tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ya. Maka apa? Kita katakan namru kama ja'at bihi al-adillah. Kita datang sebagaimana dalil datang. Enggak usah berluas-luasan. Cukup kita bahas demikian. Kemudian makanya nanti berkaitan ketika iman kita lemah. Ketika iman kita lemah, makanya kaitan berdampak kepada jantung kita juga. Bahkan seluruh organ kita. Kenapa? Karena ada roh yang disebarkan ke seluruh tubuh. Roh yang disebarkan ke seluruh tubuh. Sekarang kita lihat pembahasan berikutnya. Coba kalau kita tadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat hadhil mudghah salaha jasadu kulluh wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasadu kulluh. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini ada gumpalan daging, yaitu jantung. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya ikut baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, semuanya rusak. Yaitu gumpalan daging itu adalah jantung. Makanya jantung tadi nyebarin ruh. Dia bawa darah, bawa oksigen, bawa nutrisi, disebarin sama jantung. Nah, kemudian dan dalam Islam organ intinya manusia adalah termasuk jantung. Dan jantung ini dia termasuk organ yang amalannya paling cepat, perbuatannya, efeknya. Reaksinya paling cepat dibanding organ-organ yang lainnya. Gerakannya, kembang kempisnya, ya, juga kecepatan dia. Dan paling apa? Paling dawamnya paling lama. Ya, dawamnya dia, kontinunya dia paling lama. Kemudian Allah jadikan liver dan di sana ada pembuluh darah. Ya, dan akhirnya jantung ini akan mendapat nutrisi dari mana? Dari liver. Ya. Kemudian melalui darah akan dimatangkan oleh jantung. Jantunglah yang memasaknya. Jantunglah yang mematangkannya. Sekarang kita lihat teori para ulama juga. Mereka menyebutkan, mentadabburi hadis Nabi SAW ketika disebutkan kebutuhan makan primer menurut Ibnu Qayyim dari hadis Nabi, yaitu makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, itu sudah cukup. Tapi kalau pengen nambah, maka sepertiga untuk makanan, dan kata Ibnu Qayyim, ya, sepertiga untuk makanan, dan kata Ibnu Qayyim makanan itu sifatnya adalah tanah.
sepertiga untuk minuman, dan minuman itu adalah air. Sepertiga untuk nafas, dan nafas itu adalah udara. Lantas Imam Al-Ghazali dan yang lainnya bertanya, termasuk Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim, di antara tiga unsur ini ada yang kurang. Berarti mana? Api. Dan hadis ini disebutkan dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib atau Yakrib dari riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Albani rahimahullah taala, Nabi berbicara tentang lambung. Ya, sepertiga makanan, minuman, nafas. Lantas mereka bertanya, apinya ada di mana? Api di sebelah kanan ada di liver, yaitu hati. Api di sebelah kiri yaitu di limpa. Api di bagian depan di lemak yang ada di perutnya. Api di belakang lambung yaitu daging yang nempel pada tulang belakang. Api di kiri atas yaitu jantung. Ini kita bahas. Nah, dia memasak. Dan lambung ini layaknya apa? Layaknya panci. Diisi makanan, digodok dari beberapa penjuru. Makanya sambil makan jangan sambil minum. Habis makan jangan langsung minum. Kenapa? Apinya lemah. Kalau api lemah, jadinya kemampuan dia untuk menggodok kolesterol, asam urat, protein, karbo, jadinya melemah. Tak heran kolesterol ikut naik, ternyata gara-gara masalah sepele juga. Nah, ini rahmani rahmakumullah jami'an. Dan jantung yang mematangkan nutrisi dan dia bisa melembut dan bisa mengeras. Makanya Imam Al-Ghazali, Asy-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan di antara sebab kerasnya hati di antaranya apa? Karena banyak makan. Hati keras bukan hanya karena sering mendatangi maksiat. Hati keras bukan karena sering menjauhi perintah Allah. Tapi hati keras juga bisa karena kebanyakan makan. Ya, ini teorinya mereka. Dan jantung ini untuk apa? Wa askhanahu bil hararah al-ghariziyah. Untuk memanaskan panas yang sangat dahsyat, sangat hebat. Makanya ada di jantung. Ya, sehingga apa? Akan dihasilkan kekuatan kehidupan. Kekuatan kehidupan. Ya. Dan dijadikan jantung ini di tengah. Enggak jauh dari liver. Enggak jauh dari paru-paru, juga enggak jauh dari lambung. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan hadis, ya, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbinah, tepung gandum barley itu sebagai mujimmah. Ada yang mengatakan majammah. Dia punya 3 fungsi. Merilekskan hati yang sedang panas, sedang stres. Ya, kemudian menyemangati jiwa dan mendinginkan panasnya hati. Ya, makanya antara lambung dan jantung dekat. Makanya kalau ada orang sakit mah, jantung ikut berdetak cepat. Nah, makanya talbinah untuk mengobati orang yang sedih. Orang sedih, apalagi juga kena GERD, ya, ada orang kena anxiety disorder, panic attack, ya, atau istilah-istilah yang keren ini, ternyata apa? Kaitannya lambung sama jantung berdekatan, efeknya cepat. Ada iltimas, strum. Orang sakit mah kenapa jantungnya berdetak cepat? Ya, ternyata memberikan efek. Nah, mungkin kalau zaman sekarang ketika ada orang nyeri akan keluar hormon seperti histamin, hormon nyeri, ya, turunnya endorfin, keluarnya adrenalin dan seterusnya. Mungkin teori di zaman sekarang seperti itu. Dan kemudian roh ini dipengaruhi juga dengan apa? Suasana hati, perasaan, juga kaitannya dengan makanan. Kaitannya dengan makanan.
Nah, ini ringkasan dari bahasan yang sangat panjang ya. Dari bahasa mereka, kalau kita bahas, mereka ternyata teorinya tidak ketinggalan zaman. Sama dengan teori medis. Seperti bahkan ada istilah ya dalam bahasa Arab klasik disebut ats-thuqub fil hajiz bainal batnain. Kalau bahasa dokter sekarang mungkin interventricular septum defect. Ini bahasa nggak perlu kita bahas terlalu dalam ya. Bahasanya para dokter. Ini contoh aja, orang di masa silam pun paham. Kemudian mereka juga membahas di antaranya ada kasus seperti kasus yang bermasalah di antaranya gara-gara yaitu ghilafu al-qalb. Ghilafu al-qalb termasuk apa? Selaput pelindung untuk jantung yang dikenal dengan perikardium. Ya, mereka bahas tujuannya adalah untuk apa? Melindungi jantung itu sendiri dari benturan-benturan dan lain sebagainya. Anda kalau perhatikan tidur kita dianjurkan miring kemana? Miring ke kanan. Adapun di antaranya dokter SPOG menganjurkan ibu hamil 6 bulan kalau tidur harus miring ke kiri, jangan miring kanan. Karena mempengaruhi darah pada janin. Tapi kalau menurut kita, ini harus ditelaah. Bisa jadi teori ini perlu dicek ulang. Walaupun ibu hamil, tetap miring kanan. Ya, seharusnya ada penelitian yang lebih detail lagi untuk SPOG yang muslimah. Ya, karena Nabi menganjurkan miring kanan. Kenapa miring ke kanan? Pertama, jantung di sebelah kiri. Kalau kita tidur miring ke kanan, kita bakal gampang terjaga atau mudah untuk bangun lagi. Kenapa? Jantung nggak ditekan oleh organ yang lainnya. Kalau tidur miring ke kiri, jantung bakal ketekan paru-paru. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Bakal terjadi deep sleep. Tidurnya dalam, nggak bangun-bangun. Syukur masih bisa bangun, kalau kebablas nggak bangun. Nah, kemudian tidur miring ke kiri, ternyata ada yang menyebutkan paru-paru ketika semakin dekat dengan jantung, maka karbon-karbon dari paru-paru bisa masuk ke jantung. Kemudian kalau tidur miring ke kanan, lambung sejajar dengan arah perjalanan usus ke arah posisi liver dan ada duodenum. Ya. Kalau tidur miring ke kiri, liver akan menekan lambung. Dan ini ajaib. Ya. Apa yang Nabi sampaikan pasti ada hikmah karena itu dari wahyu. Dan identik dengan hikmah kesehatan. Ya. Dan tidur yang paling baik, kalau air yang paling jelek, kecap paling tahu jawabannya. Nah, sekarang kalau tidur yang paling jelek, tidur posisi seperti apa? Telungkup. Tidur yang terbaik miring kanan, tidur ranking kedua di bawah yang terbaik tidur miring ke kiri, ranking ketiga tidur terlentang, telungkup atau nyungsep, ya, itu tidur yang paling jelek. Sampai Nabi SAW bersabda, qum. Ketika ada sahabat yang tidur telungkup, kakinya Nabi digerakkan kepada kakinya sahabat. Kum, bangun. Hadhi min dij'ati ahli jahannam. Ini posisi tidurnya penghuni jahannam. Bangun. Masya Allah. Ya, hadis sahih. Nah, ini rahmani rahmakumullah jami'an. Efeknya banyak. Menyerupai ahli jahannam. Kedua, jantung ketekan, paru-paru ketekan. Nafas juga susah. Kemudian terkait dengan jantung tak luput dari darah. Dan Nabi bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrdam. Sesungguhnya setan itu lari di pembuluh darah manusia. Itu berlari di tubuh manusia melalui pembuluh darah. Jantung sama darah, pembuluh darahnya ada kaitan sangat erat. Ya, ada kaitan sangat erat. Bahkan As-Suyuti menyebutkan
substansi pembentuk air mani laki dan perempuan adalah darah. Kalau darah itu sehat, air mani akan sehat. Kalau darah itu kotor, berdampak kepada hormon. Kalau yang kena hormon kesuburan, maka air mani bakal tidak sehat. Ya, makanya disebutkan oleh Asyuti, ya, di antara untuk menjadikan pasangan suami istri itu yang subur, perhatikan darahnya. Ada orang yang darahnya kotor gara-gara pola makan, ada yang darahnya kotor gara-gara makan yang haram, ada yang darahnya kotor gara-gara psikis, ada yang darah kotor gara-gara apa? Dikotorin oleh ilmu sihir. Nah, subhanallah, kita perhatikan sekarang darah ini akan membentuk air mani. Ya, laki dan perempuan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Suyuti yang sampai orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang dua air mani laki dan perempuan. Dijawab oleh Nabi, air mani laki-laki disebutkan abyad ghalid, putih kental. Coba, ini bukan ilmu porno, tapi wahyu. Ya, innallaha la yastahi minal haq, Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Nabi juga demikian. Air mani laki-laki itu putih kental, berarti kalau ada air mani antum encer, berarti nggak sehat. Air mani antum, ya, warnanya nggak putih, berarti nggak sehat. Ada yang warnanya abu-abuan, ya, misalkan ada namanya Abu Fulan. Nah, ada air maninya abu-abu, ada yang kuning, ada merah, berarti nggak sehat. Di zaman sekarang mereka pakai laboratorium, pakai mikroskop. Kalau maninya, ya, motilitasnya rendah, gerakannya lemah, dia nggak sehat. Kalau di bawah 16 juta berarti nggak bisa hamil. Ada yang azoosperma, ada spermanya 0. Ada yang spermanya punya 2 ekor, berarti nggak sehat. Tapi ulama di masa silam nggak perlu mikroskop, karena memang nggak ada. Mikroskop baru kurun ke 9. Ya, 19. Nah, sedangkan ini di ulama di masa silam, mereka menemukan cara yang simpel. Melalui hadis ini mereka dengan taufik dari Allah mengambil cara yang simpel. Ambil mangkok, diisi air, ditetesin sperma. Kalau spermanya tenggelam utuh, berarti itu sehat. Kalau spermanya ngambang, berarti kopong. Nah, simpel banget. Coba, dari air mani laki-laki ini, dari mana air mani laki-laki dibentuk? Dari darah. Dari air mani laki-laki, dari mana darah tadi? Prosesnya jantung, pembuluh darah, sampai ke air mani. Ya, dari air mani laki-laki ini akan jadi cikal bakal apa? Al-idham wal asab. Akan jadi cikal bakal tulang dan saraf. Coba, dari zaman dulu sampai detik ini, kedokteran manapun belum ada yang bisa menguak air mani bakal jadi cikal bakal tulang dan saraf. Paling mencium air mani baunya seperti ada kalsium. Itu aja. Tapi mereka nggak bisa menguak. Sedangkan air mani wanita, saya nggak yakin ibu-ibu di sini tahu air maninya warnanya kayak apa. Saya nggak yakin. Air mani wanita apa? Raqiqatun safra. Kekuningan dan dia encer. Kekuningan dan dia encer. Air mani wanita. Wa minha, dari air mani wanita akan jadi apa? Cikal bakal apa? Lahm wadam. Darah dan daging. Ini bapak-bapak ini punya dalil sekarang. Kalau ada ibu-ibu sumbunya pendek, dikit-dikit main ancem ada masalah. Bapak-bapak gak pulang sepekan, dicurigai kemana-mana. Mas, kamu touring kemana aja mas? Belok kemana aja mas? Google Maps yang lain arahnya nih mas. Mas, udah ceraikan aku aja mas, kembalikan aku pada orang tua aku mas. Anak-anak tak bawa semua mas, karena dia darah dagingku. Mentang-mentang air mani wanita jadi darah dan daging, Anda punya dalil. Tunggu dulu dek, aku juga punya saham. Air maniku dek, jadi apa? Tulang dan saraf. Jadi kan kau putus hubungan aku sama anak-anak. Gitu. Nah, rahmatullah jami'an, ini kaitan darah ini ya sangat pengaruh dengan tubuh kita. Dan 80% tubuh kita isinya air, termasuk diantaranya darah.
Rahimanahumullah jami'an, Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, 88, 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari nanti, hari yang enggak manfaat lagi, harta dan anak enggak punya manfaat lagi. Ya. Dan waktu itu ya, kecuali yang bermanfaat, di antaranya yang Allah datangkan dia dalam keadaan apa? Hatinya sehat, hatinya selamat, hati yang artinya jantung. Kenapa? Hati itu bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Nasallallahu alafiyah. Kalau sudah hati mati, udah keluar dari millah. Keluar dari millah. Ibnu Qayyim menyebutkan wasiat yang sangat indah. Beberapa hal yang menyebabkan hati manusia itu rusak. Satu, ya, di antaranya apa? Kathratul khaltah. Kebanyakan kumpul, kebanyakan ngerumpi, kebanyakan kopdar, tapi nggak pilih-pilih temen. Ngabis-ngabisin waktu tapi nggak ada manfaatnya, hati-hati. Nah, ini bikin hati rusak juga. Ya, hati dipenuhi dengan apa? Asap-asap apa? Syubhat dari korinnya kita. Ya, dari korin kita. Nah, disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ya, yang nikmat berubah menjadi apa? Nikmah. Ya, makanya kalau kita kumpul, usahakan kumpulnya kita dengan teman-teman yang membawakan manfaat. Ya, dan kumpulnya kita harus cari pertemanan yang soleh. Jangan sampai kumpul nggak jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa yawma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani. Ya, nanti ketika di hari yang orang hanya apa? Kalau gini apa bahasanya apa gini? Apa? Termenung. Kalau orang Jawa bilangnya senggowang. Nah, alhasil dia hanya nyesel. Ya, kemudian apa? Dia nyesel atau katakan gigit jari. Ya, dia berpikir atau berkata, ya Allah, seandainya ya aku menjadikan teman orang-orang yang bersama Rasul itu jalan itu harusnya jalannya Rasul itu yang mereka ambil jalannya itu harusnya aku ambil jadi teman. Ya, jalannya Rasul dan orang-orang yang berjalan di atasnya. Ya Allah, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, seandainya. Ya. Karena apa? Dia teman akrab tadilah yang akhirnya menyesatkan diri dia. Makanya teman akrab kalau salah ya bisa nggeret kita kepada apa? Malapetaka. Alam kuburnya ya, juga di padang mahsyarnya sampai di neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Teman akrab yang tadinya di dunia sangat akrab, di yaumul kiamah jadi musuh. Kecuali siapa? Orang yang teman akrabnya dibangun di atas ketakwaan. Nah, ini kalau kita salah pilih teman akrab, salah pilih teman duduk, hati kita ikut rusak. Hati kita ikut keras, hati kita ikut mati, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, ya, dijerumuskan kita kepada malapetaka. Yang kedua di antaranya apa? Rukubu bahari at-tamanni atau tulul amal, kebanyakan berangan-angan. Nanti kalau aku sudah usia sekian aku baru tobat. Kalau sudah usia 40, nanti. Sekarang masih usia 32, nanti aja. Nah, ini kebanyakan apa? Kebanyakan angan-angan, ya, terlalu panjang angan-angan dia. Sebagaimana dikatakan innal muna ra'su amwalil mafalis. Sesungguhnya orang yang banyak angan-angan, panjang angan-angan itu adalah sahamnya ya orang-orang yang merugi. Sahamnya orang merugi karena apa? Masih banyak angan-angan terus. Nantilah kalau sudah usia 40 nanti saya rajin sholat malam. Ya, saya baru rajin ngaji. Nah, kemudian yang ketiga membuat hati ini rusak. Ya,
hati ini jadi lelah. Karena apa? At-ta'alluq bi ghairillah tabaraka wa ta'ala. Yaitu menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pertemanan. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya tawakal. Semakin kita menggantungkan diri kepada makhluk, maka hati kita semakin sakit. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang membuat hati kita rusak itu karena makanan. Ya, imma memang makanannya yang haram atau makanannya baik yang haram itu seperti makanan bangkai atau makan darah, makan babi, makan binatang buas atau apa yang Allah haramkan dari minuman yang memabukkan, ya, atau makan dari uang haram, dari misalkan kedzaliman mengambil harta dari saudaranya dan seterusnya, ya, atau memang makanan itu dikonsumsi berlebihan. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah Anda, minumlah Anda dan jangan berlebihan, karena Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan. Ternyata banyak makan bikin apa? Hati juga keras, hati juga rusak. Syahwat kemaluan naik, syahwat harta naik, syahwat kedudukan naik, syahwat cinta dipuji naik, syahwat semua syahwat ikut naik. Yang berikutnya yang buat hati rusak, kathratun naum, banyak tidur. Ya, banyak tidur juga akan membuat hati ini rusak. Ya, kebanyakan tidur akan membuat hati ini juga keras. Selain banyak makan, selain banyak maksiat, banyak tidur akan membuat hati semakin kaku dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini barakallahu fikum yang perlu ditadaburi. Kemudian membuat hati rusak, di antaranya juga kita tersibukkan dengan perasaan, baperan, dendam, iri, hasad, dengki, ya, gampang marah. Ini bikin hati rusak juga. Ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Abu Nuaim dalam Tibbun Nabawi, disebutkan lafadznya dari Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya disebutkan sabdanya, man kathura hammahu saqama badanu. Barang siapa banyak sedih, badannya akan rusak. Tapi hadis ini lemah. Di dalamnya ada Salam, Abu Salam Al-Khurasani. Ya, juga berkata Abu Hatim, dia ini matruk. Hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Kalau kita sering sedih, sering hasad, dengki, sering marah, ya, ini akan membakar diri kita sendiri, cepat tua. Ya, makanya di antaranya Nabi juga bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib, ila akhiril hadis. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari tetangga yang jahat, tetangga yang buruk, dan jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Lafadznya apa? Istriku. Berarti kebanyakan yang cepat tua, laki apa perempuan? Laki. Cepat dibikin tua sama istri. Lafadz hadisnya sering istri. Nah, tapi kadang ada istri cepat tua dibikin stres sama suami. Ya, subhanallah. Ternyata istri yang akhlaknya buruk menimbulkan malapetaka. Malapetaka diantaranya fisik antum. Rambut gampang beruban. Kulit keriput. Sampai ada yang kena kanker tiroid. Sampai ada darah tinggi. Psikosomatik. Sampai ada yang gila, schizofren gara-gara istrinya. Sampai ada gagal ginjal, sampai harus cuci darah gara-gara istrinya. Pernah beberapa kali kami dapati bapak-bapak, pola makannya ya Allah disiplin banget. Ini padahal bapak-bapak bukan ibu-ibu. Kena gagal ginjal ternyata bukan karena aktivitas pekerjaannya, bukan karena makanannya. Ternyata apa? Akuan dia apa? Capek, gak bisa ngatur istri. Nah, gagal ginjal, gagal jantung, darah kental, sakit mah, tukak lambung, kemudian juga BAB keras. Ada yang malah diare sifat panas karena stres. Ya, ada yang sampai air maninya kayak batu.
karena hilangnya kelembapan karena stres. Nah, ada yang sampai kena katarak, ada yang telinga berdenging, ada yang kepalanya keliengan, ada yang tangannya tremor, ada yang sampai stroke, ada yang karena kanker gara-gara pasangan hidupnya. Nah, Anda perhatikan, pertanyaan jujur. Jenis kelamin apa yang paling mengeluhkan sakitnya dan berobat ke rumah sakit atau rumah sehat? Laki apa perempuan? Yang paling ngeluh dan banyak sakit, banyak berobat. Laki apa perempuan? Perempuan. Karena perempuan sedikit sabar. Gampang ngeluh, dikit-dikit berobat. Kemana-mana coba. Mau terapis, mau dokter, mau alternatif, perempuan lebih banyak pasiennya. Kemudian Anda tanya lagi, jenis kelamin apa yang paling pendek umurnya? Laki-laki. Laki-laki jarang ngeluh. Tahu-tahu, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Fulan. Loh, padahal gak pernah sakit. Kok tahu-tahu mati? Dibikin stres sama istrinya. Banyak kenyataan. Sekarang kata WHO, laki dan perempuan sudah 1:40. Ketika munculnya Dajjal, disebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, ketika munculnya Dajjal laki dan perempuan 1:40, dalam riwayat 1:50. Nah, kenyataan. Nah, ini rahman rahmakumullah jami'an sebagai bahan tadabbur kita. Kemudian barakallahu fikum, sekali lagi jagalah hati Anda. Tadi sudah kita sebutkan, jaga hati Anda dari sisi apa? Fisik, psikis, alias dari sisi apa? Hissi yang bisa dipegang. Sekarang jaga hati Anda dari sisi maknawi. Gak bisa dipegang. Di antaranya dengan apa? Jadikan hati Anda yang mutmain, hati yang tenang. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nih, penting banget. Antum gak tenang dengan hidup rumah tangga, antum gak tenang dengan pertemanan, antum gak tenang dengan gaji antum gak tenang dengan kondisi antum dan di masalah-masalah antum. Alhasil, ini ingat ayat ini. Dan mereka orang yang beriman, hati mereka tenang dengan dzikrullah. Makanya banyak baca Al-Quran. Disebutkan Imam Nawawi, retaknya rumah tangga diawali diantaranya dengan apa? Rumah tangga tersebut jarang baca Al-Quran. Ini penting. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati tenang? Bukan dengerin musik hati tenang. Bukan, demi Allah. Ya. Sering kami dapati kasus pasien yang punya masalah jin nasab. Di antara orang yang punya jin nasab, tanda tanya di antaranya dia punya masalah indigo salah satunya. Ya, ada dikasih katakan panca indera ke-6 katanya. Ya, itu bukan kelebihan tapi kekurangan. Dia bisa ngelihat macam-macam. Setiap kami dapati pasien, saya bikin coba. Kita nggak usah ngomong masalah halal haram tentang musik. Kita ngomong ini dulu. Contoh yang nyata dulu. Bu, Pak, saya tanya kepada Anda. Anda punya indigo, ya enggak? Iya. Anda bisa lihat setan enggak? Dalam wujud aslinya saya bisa lihat, Tat. Film horor di televisi enggak ada apa-apanya, Tat. Karena horor nyata di depan mata saya, Tat. Ya. Kemudian dia bilang, saya mau tanya jujur. Kalau ada TV, ada channel musik, apa yang Anda perhatikan di depan TV? Ya Allah, Tat. Kok tahu, Tat? Kok tanya kayak gini, Tat? Iya, saya ingin buktikan. Setan pada kumpul, Tat, joget wujud aslinya. Ada yang lidahnya panjang, ada yang kuntilanak, ada yang pocongan, ada yang wujudnya hewan, joget sampai manusia yang di dekat televisi ditarik diajak joget sama setan. Oke, kalau diganti channel Al-Quran, pernah enggak? Iya pernah, Tat. Apa yang dirasakan, Bu? Mereka lari terbirit-birit, Tat. Sebagaimana mereka mendengar suara adzan sampai kentut-kentut biar enggak dengar suara TV yang isinya Al-Quran atau adzan. Nah, udah pelajaran. Nah, ini rahman dan mukamallah jaman. Kemudian kedua, al-qalb al-munib. Jadikan jantung Anda jantung yang sering bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 33, "Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib."
dan mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara gaib, ya. Dan mereka datang dalam keadaan hati mereka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qalb al-wajal. Jadikan hati Anda selalu gampang bergetar. Ya. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ini penutup-penutup kita. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin kalau diingatkan kepada Allah, zikir, hati mereka langsung getar. Kalau hatinya nggak getar, berarti hatinya sakit. Hati mereka bergetar. Kalau dibacakan ayat Allah kepada mereka, imannya bertambah. Ya, dan kepada Allah lah mereka, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian jadilah qalbus salim, hati yang sehat, selamat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah, ya, mereka datang kepada Allah dalam keadaan hati mereka selamat, hati mereka sehat. Nah, kemudian al-qalb al-layyin, hati yang lembut. Jadilah orang hati lembut, jangan hati yang keras, kasar. Ya, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksya'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah thumma talinu juluduhum. Ya, hatinya lembut, semuanya ikut lembut, dia jadi juga orang yang takut kepada Allah sampai ya kulit mereka pun jadi apa? Ikut melembut. Ya, ikut melembut. Dan hati mereka adalah hati yang condong kepada zikrullah. Kemudian al-qalb ar-rahim war-rauf. Jadilah hati yang sayang. Ya. Kalau hati beringas, anaknya dipukulin terus, istrinya ditampar, istrinya nggak dikasih nafkah, temennya dicela, dimaki, udah maksiat terus. Gak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ninil ladzina an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq. Nah, dan ini apa? Hati yang khasyik juga. Ya, selain dia penyayang, dia juga punya hati yang khasyik. Kemudian yang kedelapan, al-qalb as-sakin al-hadi. Hati yang tenang. Ya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surat Al-Fath ayat 4. Ya, al-qalb as-sakin, hati yang tenang, as-sakinah. Termasuk kita datang ke masjid juga diajari apa? As-sakinah wal waqar. Walaupun iqamah ditegakkan, jalan pelan. Jangan mentang-mentang CC besar, aduh mau iqamah, digas santung. 120 km per jam ke masjid, rumah di samping. Nah, bukan salahnya kita yang telah, ya Pak, bukan salahnya iqamah yang kecepatan. Ya, bukan salahnya motornya kurang cc gede, bukan. Tapi salahnya kita kurang mempersiapkan diri untuk menyambut adzan. Nah, kemudian juga jadilah hati yang qalb al-qawi, rabit, al-jash. Hati yang kuat, ya. Dan yang terakhir al-qalb al-mukhbit, ya, al-qalb al-mukhbit, ya. Waliya'lam alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Wah, ini hati-hati yang selamat, selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sebelum kita akhiri, mungkin kita masuk sesi tanya jawab. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya Pak, mari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara ada solusi atau apa yang bisa dirasakan? Atau untuk orang lain yang kita tahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jin ini punya makar.
Ya. Dan maksudnya jin di sini yang paling punya makar yaitu syaitan. Dan bapaknya setan adalah iblis laknatullah alaih. Makanya dia sempat sudah bersumpah. Ya. Ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam sebagaimana para malaikat bersujud, maka iblis berkata, ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia ya Allah, daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau cipta dia dari tanah. Ini karena apa? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Kemudian juga iblis bersumpah, fabi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semua, yaitu turunan Adam, kecuali hamba-hamba yang kau pilih. Dan mereka punya makar, termasuk wujud makarnya dengan istilah-istilah jin nasab. Sebenarnya nggak ada dalam syariat jin nasab, jin wirathi, jin khodam, nggak ada dalam riwayat, nggak ada. Adanya qarin. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu akan selalu membisikkan kepada kejelekan, yaitu qarin. Kecuali qarin yang menemani Nabi SAW sudah diislamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah membisikkan kecuali kepada kebaikan. Kecuali kepada kebaikan. Dan qarin-qarin ini akan semakin menguasai diri kita ketika kapan? Benteng kita lemah. Dia ada potensi, jin nasab memang ada potensi. Potensi ini jin nasab nanti akan mencari tumbalnya dan ada kaitan sama qarin ketika benteng kita lemah. Ya, satu. Kedua, ketika mereka nggak suka dengan orang yang taat. Makanya Allah sebutkan min syarril waswasil khannas. Setan menyerang dalam keadaan apa? Was-was. Dalam kita lalai, kita diserang. Kita taat, kita diserang. Khannas. Contoh kalau ada lagi was-was atau lalai, ada orang yang punya masalah sedang sedih berlebihan. Berarti benteng dia sudah lemah. Diseranglah, kena. Ada orang yang dendam. Benteng dia lemah. Diserang sampai kena kanker tiroid. Kanker payudara. Kanan, pindah ke kiri. Pindah ke liver. Pindah ke otak. Sampai dokter sudah angkat tangan. Nah, subhanallah, ada orang yang dia suka candu dalam satu perbuatan maksiat. Ya, maka jin nasab dan qarin tadi ada kaitannya masuk dari serangan di mana dia pintu lemah. Misalkan ada orang yang candu khamr. Ada orang candu rokok sampai dimunculkan kanker. Dikira medis ternyata ada non medisnya. Ada yang medis ditunggangi non medis. Ya. Ada yang murni non medis. Ya, ada yang candu film porno. Ada dendam sama suaminya. Ya, ada juga yang dendam sama bapak ibunya. Ternyata pintu-pintu maksiat ini akan membuka benteng dia. Kata Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, jantung kita adalah benteng. Penghuni jantung itu adalah akal. Ya. Istananya adalah jantung, penghuni istana adalah akal, dan di luar istana itu ada benteng. Dan di luar benteng, di luar pintu benteng ada iblis sama pasukannya. Di menara benteng ada kaca untuk memantau siapa di luar benteng. Dan iblis dan pasukannya melemparkan syubhat dan syahwat sehingga kaca menjadi hitam. Melalui kita menuntut ilmu dan istighfar, kaca jadi cerah lagi. Kapan kita lalai, benteng bakal kebuka. Ketika benteng kebuka, mereka masuk. Disitulah ada orang dendam sama ibunya, kena kanker tiroid dan kanker rahim. Obatnya gak harus fasdu, bekam, donor darah, gak harus herbal. Gak harus amputasi. Obatnya pulang ke ibunya, minta maaf dan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu obat paling penting. Kemudian dengan Al-Quran.
Ya, baru lakukan terapi-terapi yang lainnya untuk membebaskan peredaran darah, herbal dan sebagainya. Yang penting taubat. Dan tadi nasab memang potensi, tapi bakal muncul ketika benteng kita lemah. Ada yang kami dapati jin nasab nyerang. Kapan? Ketika kami dapati ada seorang ibu-ibu atau ikhwah baru hijrah. Yang tadinya sibuk dalam kegelapan malam, kemaksiatan, dia hijrah. Ketika hijrah, nongol semua jin nasabnya nyerang. Muncul semua. Jadi apa? Min syarril waswas khannas. Lagi lalai diserang, lagi taat diserang. Berarti apa? Kuatin benteng kita. Baca Al-Quran. Jangan putus-putus datangi ketaatan Allah. Ikutin kajian-kajian. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diputus nasab ini. Ya, kalau memang ketemu ternyata kakeknya nyimpen keris, naruh sesuatu, ya bukhul dan sebagainya. Kalau ini ketemu kita ambil, kita ruqyah, kita hancurin, alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau nggak ketemu, ya terus datangi ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Kayaknya sekarang zuhur 12:42 ya. 42. Nah, sedikit lagi insyaallah. Fadhol. Ada pertanyaan lagi? Mari, Pak. Sedangkan waktu kami hanya sekali pekan jam 20 sampai jam 22 itu. Apa? Nah, olahraga sekali lagi boleh-boleh saja. Hari boleh, nggak haram, nggak makruh. Ya, ngopi nggak ada kaitan halal haram sama makruh, nggak ada. Ya, nggak ada kaitan sama haram makruh. Cuma kalau Anda lakukan terus-menerus bakal jadi makruh kalau menjerumuskan diri Anda pada penyakit. Ya. Kalau hanya olahraga malam sehari sekali, insya Allah masih aman. Tapi kalau setiap malam olahraga malam, Anda lihat orang yang olahraga malam sering ngeluh apa? Nyeri sendi, nyeri otot. Kenapa? Karena yang dihirup malam hari dominannya bukan oksigen tapi karbon. Apalagi olahraga di bawahnya pohon. Habis itu istirahat di bawahnya pohon, tiba-tiba mati. Itu bukan karena jin, tapi ngirup apa? Karbon terus. Capek. Nah, karena jin juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silahkan Anda mau begadang sesekali silahkan, mau kuliner juga silahkan, mau olahraga silahkan, tapi jangan jadikan rutinitas. Apalagi usia di atas 40 tahun, jangan merasa sweet 17 lagi. Wow, saya sehat, makan apa saja saya kebal. Nah, tahu-taunya ujung-ujungnya sudah sakit. Nasallahu ya. Cukup insyaallah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, insya Allah itu saja bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Ya, semoga Allah jaga kesehatan kita. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomah kita di atas al-haq. Dan semoga Allah jadikan di negeri kita pemimpin sebaik-baik pemimpin. Dan semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.